Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara, Profesor Dr. Aryawan Gunadi. Kepada Profesor Aryawan kami persilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Pertama-tama sebelum saya menyapa satu persatu Bapak Ibu semua, saya rasa kita perlu berikan aplaus buat panitia yang mendukung acara ini. Di bawah Pak Stephen Nigel ada, Pak Stephen Nigel dan rekan-rekan panitia tolong berdiri. Ya, ada tadi, oke, di belakang. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu semua, kalau dilihat memang tidak terbayang mungkin beberapa tahun yang lalu bahwa Yayasan Tarumanegara memiliki kampus yang terletak di TB Simatupang dan ternyata suasananya asri dan ternyata tempatnya indah dan ternyata kita bisa bangun dan bisa kita nikmati semua bersama-sama di tempat pada hari ini dengan perdana dihadiri oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan tamu-tamu kehormatan yang hadir pada hari ini. Yang pertama Pak Trimunanto, SE MAK sebagai PLT Kepala LN Dikti Wilayah 3. Terima kasih Pak Kepala, Pak Tri, yang selalu membantu kami, mengayomi LN Dikti 3 sehingga sampai dengan sekarang baik Untar dan seluruh unit di bawah yayasan bisa maju dan bisa mendapat arahan dari Bapak. Terima kasih Bapak kehadirannya. Kedua adalah perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari timnya Ibu Laksmi, Ibu Nani, Ibu Dewi, Bu Anur, dan mungkin seluruh yang hadir pada hari ini. Pak Arief Wibowo, Pak Camat Pasar Minggu, saya lihat juga hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Pak Camat. Lalu juga tentu pembina kami, pimpinan kami yang hadir pada hari ini. Nah ini kebetulan Bapak-Bapak pembina, pengawas, mungkin pengurus, rektorat, dan segenap unit-unit di bawah kami, belum semuanya mungkin sering melihat Bapak Ibu semua. Jadi kalau saya mention namanya Pak, saya mohon izin untuk Bapak mungkin berdiri sebentar Pak, sehingga rekan-rekan di sini ada banyak mahasiswa, rekan-rekan dari luar, mungkin bisa mengenal Bapak Ibu semua. Yang pertama yang kami hormati Bapak Insinyur Nanda Widya sebagai Ketua Pembina Yayasan Tarumanegara. Terima kasih Pak Nanda. Yang kedua ada Bapak Indra Gunawan, Dr. Indranis Gunawan, MBA, Wakil Ketua Dewan Pembina Yayasan. Lalu ada Bapak Insinyur Edmund Sutisna, MBA, sebagai Pembina Yayasan Tarumanegara. Terima kasih Pak Edmund. Lalu juga ada Bapak Budiarsa Sastrawinata sebagai Pembina Yayasan Tarumanegara. Lalu berlanjut ke Badan Pengawas, Ketua Pengawas Yayasan Bapak Insinyur Agus Suryawijaya, MBA, sebagai Ketua Pengawas. Bapak Edward Cahyadi sebagai anggota pengawas dari Yayasan. Bapak Dias Moreno, pengawas Yayasan Tarumanegara. Tadi sebelum saya memulai acara, saya sempat nostalgia dengan Pak Dias. Pak Dias, Pak Edmund juga mungkin mengetahui proses Yayasan Tarumanegara bisa memiliki tanah dulunya di kampus 3. Jadi ini dulunya adalah sekolah Jepang ya, Pak Dias ya, sekolah Jepang.
Lalu Pak Ciputra pada waktu itu mungkin sebagai ketua menginisiasi ini bisa dibangun sekolah ini untuk pendidikan, untuk Yayasan Tarumanegara dan bisa lebih berguna untuk Yayasan Tarumanegara. Jadi lewat jasa beliau dan tentu pembina pada saat itu, pengawas dan pengurus, pada saat ini Yayasan Tarumanegara bisa memiliki tanah distrik di tengah Jakarta Selatan yang menurut saya ini punya potensi besar dan saat ini dipakai oleh Institut Tarumanegara. Jadi saya yakin bahwa lewat mungkin jasa-jasa beliau pada waktu itu, saat ini kita bisa memiliki satu tanah yang bisa kita develop. Terima kasih Pak Dias tadi penjelasannya, terima kasih. Tadi kalau pembina pengawas saja berdiri, ini pengurus juga mesti berdiri juga ini. Lebih mudah soalnya. Pak Fredrik sebagai sekretaris yayasan, pengurus yayasan, silakan. Ibu Haryani, nah ini urusan cuan ini, urusan uang. Ayo Bu Haryani berdiri. Nah, Bu Haryani, itu bendahara yayasan. Lalu Pak Dr. Hendra Wianto sebagai anggota pengurus yayasan, terima kasih. Sebetulnya ada dua lagi Bapak Ibu, ada Pak Haryanto Tirto dan Ibu Femi Rawati yang pada hari ini berhalangan. Lalu selanjutnya saya izin memanggil rekan-rekan dari unit sosial, ada Rektor Universitas Tarumanegara, Profesor Ahmad Sudiro. Nah, ini Rektor Untar. Lalu juga yang membantu kita di Institut Tarumanegara ada Profesor Agustinus. Ada hadir? Profesor Agustinus. Ibu Lani dari pimpinan dari Tarumanegara Senior College. Hadir? Ini sekolah base-nya pengembangan bahasa Mandarin dan bahasa-bahasa asing. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memperdalam HSK ya, HSK dan Mandarin silakan tanya Lause, Lani dan jajarannya. Nah, dia banyak kerjasama dengan university yang ada di luar negeri, khususnya di China. Lalu selanjutnya ada pimpinan dari unit sosial, Rumah Sakit Royal dan PT TBM atau PT TBU. Mungkin saya sebutkan aja, nggak apa-apa, tidak perlu berdiri. Ada Pak Oki Darmo Setio, Komisaris Utama PT Taruma Bakti Medika. Lalu ada Pak Thomas Johannes Angvendi, selaku Direktur PT Taruma Bakti Medika, beserta seluruh jajaran. Pak Dr. Liman dan seluruh jajaran Rumah Sakit Royal, terima kasih atas dukungan. Hari ini juga kami dibantu oleh Royal Taruma, pimpinan dari Yayasan Medland, dan PT Medland untuk bisa menyelenggarakan bakti sosial, ada donor darah, dan juga ada kegiatan-kegiatan basar dan sebagainya. Jadi kegiatan ini memang melibatkan 90% ekosistemnya yang ada di bawah Yayasan Tarumanegara. Jadi di bawah satu grup yayasan, kita melibatkan mahasiswa, melibatkan para dosen, karyawan, 90%, dan 10%-nya adalah AI. Nah itu, jadi tadi Pak Budiarsa challenge, ini yang MC-nya adalah AI atau manusia. Saya bilang manusia Pak, mungkin tahun depan Pak, jangan-jangan AI, jangan-jangan. Oke, baik, terima kasih. Lalu saya juga ingin menyapa pimpinan yang terdahulu, ada Bapak Dr. Serian Wijatno yang hadir sebagai Ketua Pengurus Yayasan sebelumnya. Terima kasih Pak. Lalu ada di sini sebetulnya ada putra dari Bapak Lee Beng-gyok. Pak Lee Beng-gyok itu LBG Suryadinata, adalah pernah menjadi Ketua Pengurus Yayasan. Dan Pak Thomas hadir hari ini, Pak Thomas Lee Beng-gyok LBG. Boleh berdiri Pak Thomas? Nah ini, terima kasih Pak. Kalau nggak salah pernah jadi ketua tahun 70-an, dan yang menariknya di saat yang bersamaan menjadi, tolong dikonfirm Pak, pernah menjadi ketua Yayasan BPK Penabur. Betul ya Pak Adri ya? Pak Ketua Yayasan Penabur juga hadir. Betul ya Pak ya? Jadi beliau tetangga tetapi pernah menjabat di ketua berbarengan. Betul ya Pak? Oke, lalu ada, nah ini yang selalu setiap saat kontak, Bapak Dr. Hadi Cahyadi. Nah, terima kasih kehadirannya Pak Hadi. Terima kasih. Lalu juga ada rekan-rekan kita dari pihak luar, ada dari pimpinan dari Medland
Direktur-direkturnya ada Pak Santoso, Bapak Ninik, Bu Olivia, Pak Wahyu, terima kasih, Pak Beni, Pak Roni, pimpinan dari Yayasan Medland dan seluruhnya. Lalu juga ada Pak Dr. Doni, ada dari Parama Enco, ini lawyer. Saya promosikan juga Pak, banyak membantu perkara-perkara kita juga ini. Terima kasih. Sama Pak Arifin dan jajaran. Dan di sini menariknya juga hadir para ketua-ketua yayasan dari beberapa tempat yang sangat well known, yang sangat kita kagumi dan kita belajar, yaitu ada, mohon berdiri mungkin ini Pak biar juga dikenal, Bapak Insinyur Bernard Gunawan sebagai Ketua Yayasan BINUS, Bina Nusantara. Bersama dengan Pak Alex, Pak. Jadi hadir juga ya dari Yayasan BINUS. Jadi kita buka-bukaan sedikit ya Pak ya. Jadi kita dengan Yayasan Tarumanegara, Yayasan BINUS ini kompetisi tapi saling bersahabat Pak, bersahabat. Saya pernah, mungkin Pak Benat ingat Pak Ketua, sekitar 4 tahun yang lalu di kampus 1, Bapak pernah diskusi dengan saya. Saya bilang begini kepada Bapak, Pak BINUS hebat, maju. Dan saat ini leading lah saya bilang, 4-5 tahun yang lalu. Tetapi Pak Benat ini very humble orangnya, sangat humble. Beliau menyampaikan bahwa, iya Pak, maju, tetapi saya juga belajar dari Yayasan Tarumanegara, bagaimana caranya Yayasan Tarumanegara bisa melakukan transformasi dan kaderisasi ke generasi selanjutnya. Itu yang tidak mudah. Betul ya Pak Benat menyampaikan itu? Saya bilang pada waktu itu, nanti saya tanya sama Badan Pembina Yayasan Pak, karena beliau yang menunjuk kami, jadi beliau yang punya rancangan dan pasti sudah punya prospektus untuk Yayasan Tarumanegara ke depan. Dan kalau Bapak lihat saat ini, Yayasan Tarumanegara memang kita bersama dengan ekosistemnya ya, baik Untar, Itaru, Enterprise, rumah sakit, dan sebagainya, kita menyajikan suasana yang lebih fresh, lebih energik, technological base, dan juga bisa catch up dengan generasi yang saat sekarang yang memang dibutuhkan. Jadi kita walaupun yayasan yang memang tahun 50-an, tetapi kami juga ingin bertransform, menyesuaikan, dan mengadaptasi dengan perkembangan yang terkini. Dan lalu Pak Benat juga menjawab kepada saya, BINUS saya bilang sudah punya A, B, C. Iya Pak, tetapi Bapak, saya ingat waktu itu Bapak jawab bahwa, tapi Bapak punya fakultas kedokteran dan rumah sakit yang kita belum punya. Tapi tadi saya intip lagi, saya tanya, sebentar lagi BINUS juga punya kedokteran. Nah, itu. Waduh. Nanti tahun depan kita ketemu lagi Pak. Kita udah ada apa lagi, nanti kita diskusi ya Pak ya. Saya banyak belajar, kita banyak belajar dari BINUS Pak. Terima kasih. Lalu ada Ketua Yayasan BPK Penabur, Bapak Adri Lasuardi. Silakan berdiri Pak Adri, Bu Cucu, terima kasih. Nah ini juga sekolah, ada berapa Pak sekolahnya Pak? BPK Penabur, 160 ada Pak ya? 165 sekolah, wow. Ini kita belajar di sana Pak. Dan kebetulan saya tahun lalu ditunjuk jadi Ketua Umum Alumni seluruh sekolah Penabur. Nah, jadi saya bilang kalau bisa masuk ke Tarumanegara semua ya Pak. Pak Adri banyak diskusi sama kita, jadi kita banyak belajar juga dari bagaimana Bapak mentransform sekolah-sekolah menjadi banyak. Dan menariknya Pak Adri juga menyampaikan bahwa kita juga belajar sama Yayasan Tarumanegara bagaimana menjadi satu grup yang bisa menjadi satu ekosistem. Nah, saya rasa ini bagus untuk kita saling berkolaborasi dan belajar. Terima kasih Pak Ketua. Lalu di sini hadir juga para tokoh-tokoh yang banyak mendukung Yayasan Tarumanegara sebetulnya, yaitu dari Asosiasi Badan Penyelenggara ABPTSI Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Nah, ini ABPTSI satu wadah yang menaungi seluruh yayasan-yayasan yang ada di Indonesia. Nah, ketuanya di sini hadir, kita sebutnya Eyang sebetulnya, tapi nggak mau disebut Eyang, karena Prof. Thomas selalu bilangnya masih muda terus. Coba bisa berdiri Pak Thomas, nah, ini, Prof. Thomas, nah, ini, Prof. Thomas.
Prof. Thomas ini luar biasa lah. Beliau aktif. Usia berapa Pak Yang Thomas? 96, 86. Berapa Pak? 86. Tetapi masih traveling naik pesawat sendiri. Kita difoto di grup itu beliau aktif sekali. Itu luar biasa Pak. Menginspirasi. Lalu juga bersama dengan Prof. Arief mungkin hadir, Pak Stefanus Ginting, Ibu Pauline, terima kasih kehadirannya dari Yayasan Atmajaya juga ini. Lalu juga ada pimpinan dari Bisnis Indonesia, mungkin hadir Ibu Lulu. Dari Bali juga jauh-jauh ada Bung Tini dan seluruh jajaran dari Yayasan Ratni Gorda, banyak kerjasama sama kita, timnya Bu Gung Tini dan kawan-kawan. Nah, lalu juga ada rektor yang sebelumnya, ini rektor-rektor sebelumnya, ini kita undang juga. Ada tadi Profesor Kairi, ada Profesor Kairi? Saya kadang-kadang kalau diskusi sama Prof. Kairi, beliau pindah sementara, tapi hati tetap di Tarumanegara ya Pak. Beliau menjabat rektor 2010 sampai 2012. Profesor Rusdiman Sugiyarso, Profesor Rusdiman. Nah, Prof. Rusdiman ini beliau aktif di tempat ibadah, juga banyak sampai sekarang mengayomi yang muda-muda. Saya masih berkontak. Terima kasih Prof. Lalu juga ada Profesor Agustinus. Nah ini yang juga banyak membantu. Terima kasih. Dan tentu para hadirin semua yang hadir, para vendor, rekanan kami yang selama ini membantu kami, lalu juga yang saya tidak lupa para dosen, karyawan, mahasiswa yang selalu mendukung acara ini dan kegiatan-kegiatan kami di Yayasan Tarumanegara. Jadi Bapak Ibu semua, pada hari ini Yayasan Tarumanegara sebetulnya beberapa bulan yang sekitar hampir 19 Juni ya, 18 Juni ya, ulang tahun yang ke-66 Yayasan Tarumanegara, satu usia yang sebetulnya sangat matang dan tidak terbayang pada waktu itu para pendiri daripada Yayasan Tarumanegara bisa melihat Yayasan Tarumanegara sebesar saat ini. Dan Yayasan Tarumanegara kami bisa memastikan kondusif dan juga kita banyak memang memanage sekarang unit-unit usaha ataupun unit sosial yang ada di bawah yayasan. Tentu pertanyaannya ini mudah atau tidak? Tidak mudah, tetapi dengan kesulitan, kekompakan, dan dukungan Bapak Ibu memudahkan yayasan untuk bisa melakukan eksplorasi. Itu yang paling penting. Karena kalau ditanyakan kepada kami, apa yang kami inginkan dari yayasan sederhana, Pak Kepala Patri, yaitu kami ingin seluruh ekosistem yang ada di bawah yayasan, unit-unit yang ada kita miliki, itu bisa saling berkolaborasi dan bekerja sama. Karena itu adalah keywords yang paling penting dalam sebuah organisasi. Dan memang organisasi terkadang biasanya mementingkan unitnya masing-masing. Itu memang terjadi di mana-mana. Tentu kenapa tadi disebutkan bridge the unbridgeable, menjembatani sesuatu yang tidak bisa dijembatanin. Artinya adalah perannya yayasan sebetulnya adalah bridge builder, menjembatani dari satu unit dengan unit yang lain, baik di dalam maupun keluar, sehingga antara unit ini bisa saling berkolaborasi dan bekerja sama. Dan saya yakin organisasi manapun yang bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik, dia adalah organisasi yang sehat dan leading. Karena Yayasan Tarumanegara ingin menjadi yayasan yang trustworthy dan punya governance yang sehat. Nah itu yang makanya kita coba membuat satu ekosistem yang ada. Yang kedua adalah hari ini juga sekaligus diresmikan Itaru Convention Hall. Itaru adalah Institut Tarumanegara. Atas hasil rapat beliau-beliau menamakan Itaru karena ini kita gunakan untuk sekolah kita. Jadi kalau di BINUS misalnya ada BINUS University, ada satu university. Di kita ada Yayasan ada Untar, ada Institut, ada Tarumanegara College Pak, Senior College STIBA, ini udah bentuknya udah STIBA. Betulan tadi Pak Alex menyampaikan sudah mengakuisisi Stikes ya Pak ya. Nanti kita ketemu lagi jadinya apa lagi, Dan ini menurut saya sangat baik karena kita bisa saling bersama-sama mendukung pendidikan kesehatan di Indonesia biar track-nya makin cepat, makin maju gitu Pak. Dan kita akan meresmikan itu. Yang kedua adalah meresmikan IT Knowledge Center
di FTI, yang ketiga adalah Epic Design Space di FSRD. Jadi kita akan meresmikan berbarengan. Dan ini kami juga berterima kasih karena semua yang dilakukan ini banyak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang ada di unit-unit kita. Jadi banyak dari Fakultas Seni Rupa dan Desain dan mungkin beberapa fakultas lainnya yang membantu. Jadi ternyata mahasiswa-mahasiswa di kita oke-oke juga gitu. Tepuk tangan dulu buat teman-teman mahasiswa. Nah, pada saat ini juga nanti kita akan menghadirkan ada Pak Sunario di sini yang hadir. Jadi Pak Sunario itu akan secara simbolis menyerahkan buku. Jadi ini Pak Sunario awalnya saya tidak dekat, tetapi lewat Pak Haryanto ini datang, dia kok melihat banyak yang di-develop belakangan ini. Jadi Pak Sunario karena beliau punya hobi fotografi, seorang dosen yang nanti hadir juga, beliau membuatkan buku untuk kita, yang menjadi karya, menjadi hadiah di ulang tahun ke-66 di Yayasan. Saya terima kasih karena Bapak merecap gambar-gambar ini. Mungkin saat ini kita bisa melihat, tetapi untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 yang akan datang, dokumentasi ini akan memiliki jejak rekam yang sangat baik buat generasi yang meneruskan kita ke depannya. Jadi ini yang mudah-mudahan sesi ini kita bisa lakukan dan kita bisa sumbangsikan dengan baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak Ibu, sebetulnya tidak umum kita menyelenggarakan HUT Yayasan di Kampus 3. Bahkan saya terima kasih Pak Edmund sampai juga sempat cek langsung, Pak Nanda, Pak Indra, dan seluruh rekan-rekan para senior kami. Yakin nggak? Saya juga awalnya agak ragu gitu, karena Kampus 3 ini kita belum rapi-rapi lah Pak. Rapi-rapi, tapi saya spiritnya adalah tahun pertama di Kampus 1 Pak, dan itu kejadian. Tahun kedua di Kampus 2, tahun ketiga target kami adalah di Kampus 3 dan hari ini kenyataan. Saya tidak tahu Pak. Saya tidak tahu tahun depan, tadi ngobrol dengan Pak Agus, ada Pak Thomas juga, apakah bisa di Kampus 4? Itu nanti tantangannya karena mendevelop tanah 140 hektar, saya rasa beliau-beliau pembina yang memiliki pengalaman yang akan bisa mengarahkan kita semua. Kita dibantu juga oleh banyak PT TBU, ini ada Pak Deki dan seluruh jajaran yang banyak membantu mendevelop tanah-tanah di yayasan. PT TBM juga banyak membantu kita. Nah, apakah itu bisa? Saya kok yakin tetap masih bisa Pak, tetapi kita tunggu tahun depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Pesan saya nih Pak, ini untuk ke teman-teman muda. Jadi tadi ada yang bilang sama saya, Pak, mau kasih message apa ke ini. Menurut saya, karena tadi ada di masa Pak Ciputra, kita punya tagline itu kan IPE ya, Integrity, Professionalism, Entrepreneurship. Entrepreneur. Menjadi entrepreneur itu, kalau menurut saya ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah you must have a dream. You have to be a dreamers. Anda harus menjadi dreamers. Kedua, Anda harus menjadi doers. Doers. Dreams, then you can execute. Mengeksekusi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah risk takers. Harus menjadi risk takers, berani mengambil alih tanggung jawab dan mengambil alih kesempatan yang ada. Demikian mungkin pesan buat teman-teman yang muda, mahasiswa. Semoga sukses untuk yayasan. Selamat ulang tahun ke-66 untuk kita semua dan Yayasan Tarumanegara. Terima kasih dukungan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih atas kata sambutannya Profesor Aryawan yang tentunya menginspirasi kita semua.